Banyak faktor yang membuat para artis tiba-tiba tak lagi muncul di televisi. Seperti yang dialami 9 artis ini, lama tak muncul nyatanya mereka tengah berjuang sembuh dari penyakit kanker. Penyakit kanker menyerang tak kenal siapapun, termasuk para selebritas tanah air. Ada yang berakhir dengan kematian, namun ada juga yang masih berjuang hingga sembuh. Berikut ini kami sajikan untuk Anda deretan artis Indonesia yang berjuang melawan kanker mematikan. Vidi Aldiano. Penyanyi Vidi Aldiano baru-baru ini mengabarkan bahwa sel-sel kanker yang dideritanya telah menyebar ke sejumlah titik. Hal ini diungkapkannya melalui unggahan di akun Instagram pribadinya pada tanggal 24 September 2023. Vidi mengatakan ia telah menjalani pemeriksaan medis untuk mengetahui perkembangan kondisinya. Hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan bahwa sel-sel kanker yang dideritanya telah menyebar ke tulang belakang dan otak. Meskipun demikian, Vidi mengaku tetap optimis dan akan menjalani pengobatan dengan semangat. Ia juga meminta doa dan dukungan dari para penggemarnya. Vidi Aldiano pertama kali didiagnosa menderita kanker ginjal pada tahun 2019. Ia menjalani operasi pengangkatan tumor ginjal pada tahun 2020. Setelah itu, ia menjalani kemoterapi untuk mencegah penyebaran kanker. Suti Karno. Pemeran Atun dalam film Sidul, Suti Karno juga kini tengah berjuang melawan sakit. Ia sudah mengidap diabetes selama 18 tahun. Hal itu pula yang harus membuatnya kehilangan kaki kanannya karena harus diamputasi. Karena diabetes, berat badan Suti Karno pun turun puluhan kilogram. Ia juga sempat mengalami stroke pada bagian kiri tubuhnya. Kini ia masih merasakan kebas pada jari tangannya. Namun ia bersyukur karena merasa masih dipercaya Allah untuk berbuat baik di dunia. Nurul Qomar. Pelawak senior Nurul Qomar diketahui sempat menjalani operasi pengangkatan usus lantaran kanker usus stadium 4C yang diidapnya beberapa tahun lalu. Pria yang dikenal dengan nama Abah Qomar baru-baru ini bercerita tentang bagaimana kondisi kesehatannya yang sempat membuat dokter terkejut. Qomar mengatakan, tim dokter sempat menjelaskan bahwa orang yang mengidap kanker stadium 4C secara statistik angka harapan hidupnya hanya berkisar 6 hingga 9 bulan lamanya. Namun, hal ini berbeda dengan yang dialaminya. Qomar melanjutkan bahwa dia menerapkan prinsip pendekatan assessment psychology, di mana 75-80% penyakit itu berasal dari mindset seseorang. Ketika didiagnosis dengan penyakit tersebut, dia kemudian mengubah pola pikirnya untuk tetap berpikir positif sehingga berpengaruh pada kondisi kesehatannya. Qomar menambahkan bahwa di dalam agama yang dianutnya, apa yang terjadi di dunia ini termasuk tentang penyakit itu sendiri terbagi menjadi dua, yakni terjadi karena kehendak Allah dan terjadi karena sebab akibat. Epy Kusnandar. Meski sudah memasuki usia tua, namun siapa sangka ketenaran Epy Kusnandar belum berkurang. Hingga saat ini ia masih eksis di dunia hiburan tanah air. Ia sempat menderita tumor otak dan divonis usianya tinggal 4 bulan. Epy mengatakan, kini dirinya bisa kembali ke dunia hiburan dan berakting. Bahkan dalam waktu dekat, seniman Sunda ini merambah ke dunia musik berkolaborasi dengan sang istri menyanyikan satu single baru berjudul Cinta Yang Terluka. Namun begitu, Epy mengakui dirinya harus lebih berhati-hati dalam menjaga pola hidup. Paling utama adalah mengurangi makanan yang berlemak dan gorengan. Lebih penting lagi, ia diminta tidak terlalu memikirkan sesuatu yang dapat memicu beban berat dan stres. Tukul Arwana. Hampir 2 tahun komedian presenter Tukul Arwana jatuh sakit. Pada September 2021 silam, pemilik nama asli Rianto itu mengalami pendarahan otak. Dia mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Cawang, Jawa Timur. Setelahnya, Tukul Arwana menjalani berbagai terapi untuk memulihkan kondisinya. Kerap warawiri di layar kaca berbagai kebahagiaan, kini bagaimana kabar sang komedian? Ega Prayudi,
Anak Tukul Arwana baru-baru ini mengungkapkan kondisi terbaru ayahnya. Tukul Arwana kini masih dalam masa pemulihan. Tukul Arwana juga masih rutin melakukan terapi untuk kesembuhannya. Ega Prayudi memang tidak tahu persis teknis terapi yang diberikan rutin kepada ayahnya. Sejauh ini, ayahnya tetap semangat menjalani terapi 2 kali dalam 1 pekan. Dia membeberkan jika Tukul Arwana masih memiliki semangat yang tinggi untuk segera sembuh dari sakitnya. Perlahan kondisi kesehatan ayah 3 anak ini mulai membaik, bahkan ia sudah bisa makan tanpa bantuan selang. Selain keluarga, tentu ada peran dari sahabat yang selalu memberi dukungan kepada Tukul Arwana. Sedang berjuang lawan sakit, kebaikan Tukul Arwana di Kuak Mpok Atiek tak banyak yang tahu jika Tukul Arwana juga sering memberikan penghasilannya untuk Mpok Atiek jika bertemu. Ari Lasso. Penyanyi Ari Lasso mengidap kanker langka yakni tumor limpa. Siapa sangka, kanker yang menyerangnya itu sudah masuk stadium 2. Pengakuan Ari Lasso sampai bikin haru satu Indonesia. Ia mengaku telah terbebas dari kanker pada 8 Februari 2022 setelah menjalani operasi pengangkatan tumor yang bersarang di limpanya. Musisi legendaris Ari Lasso kembali manggung setelah sembuh dari kanker limfoma. Ia tampak lebih bugar dan bisa kembali bernyanyi di panggung. Saat berbincang-bincang mengenai sakitnya beberapa bulan lalu, Ari Lasso menyatakan bahwa hal itu jadi titik terendah dalam hidupnya. Seperti kita ketahui, dahulu Ari Lasso pernah terjerat narkotika, tapi kini kanker limfoma yang beberapa waktu lalu ada di tubuhnya jadi hal yang paling membuat hidupnya cukup sulit. Sarwenda. Pada tahun 2022 silam, publik dikejutkan dengan kabar yang menyatakan bahwa Sarwenda dinyatakan menderita kista otak. Penyakitnya tersebut diketahui usai dirinya merasa pusing yang berkepanjangan sejak 2017. Beruntungnya, ia mendapat pengobatan yang membuat kista di otaknya tak lagi membesar setelah awalnya berusaha mengabaikan rasa sakit di kepalanya selama bertahun-tahun. Namun jika kista tersebut pecah, Sarwenda bisa saja kehilangan nyawanya. Feby Febiola. Artis cantik yang juga bermain dalam sinetron hits tersanjung, Feby Febiola pernah mengidap kanker ovarium stadium 1C pada tahun 2020 lalu. Feby Febiola bahkan mengunduli kepalanya karena rambutnya terus rontok usai menjalani kemoterapi. Setelah 6 kali kemoterapi, ia dinyatakan sembuh dan sudah tak ada sel kanker yang aktif di tubuhnya. Mat Solar. Siapa yang tidak kenal dengan Mat Solar? Nama aktor legendaris ini melejit usai dirinya muncul di sitkom Bajaj Bajuri pada tahun 2002 silam dan film FTV Tukang Bubur Naik Haji. Namun saat ini, aktor berusia 60 tahun itu hanya bisa duduk diam di kursi roda dan berjuang untuk memulihkan diri dari stroke. Kabar terbaru Mat Solar muncul usai aktor Latief Sitepu mengunggah sebuah video di akun YouTube-nya. Dalam video tersebut, Latief dan beberapa rekannya yang dulu membintangi sitkom Bajaj Bajuri membesuk Mat Solar. Mat Solar pun kini mengenakan kursi roda dan belum terlihat di layar kaca pasca terserang stroke. Fahmi Bo. Satu lagi artis yang diserang stroke sejak 2018 yakni Fahmi Bo. Saat itu wajahnya kaku dan sulit bicara. Hingga kini, kondisi Fahmi Bo pun belum 100% pulih. Meski sudah aktif lagi di dunia entertain, namun Fahmi Bo mengaku masih merasakan kaku di bagian kakinya. Ia menduga karena mengidap asam urat dan gula. Stroke saat itu dialami karena dia mengidap darah tinggi, kolesterol, dan stres.